Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ini untuk memulai karya kita dan aktivitas kita. Sebelum kita mulai semuanya itu, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Have mercy on me, Lord, for I am frail. Heal me, Lord, for my bones are shaking. Amin. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pagi ini, kondisi kehidupan yang penuh tantangan dan penderitaan. Kondisi kehidupan yang penuh tantangan dan penderitaan. Nah, hari ini mengingatkan kita akan kondisi kehidupan yang penuh tantangan dan penderitaan. Mazmur mengungkapkan ketidakberdayaannya dengan penuh kejujuran dan kerendahan hati. Seraya memohon belas kasih dan penyembuhan dari Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Perkataan ini menunjukkan betapa dalamnya rasa sakit yang dialami, baik fisik maupun emosional, yang membuat tubuhnya gemetar. Dalam keputusasaan ini, pemazmur mencari pelipur lara, dan hanya kepada Tuhanlah dia berharap mendapatkan pertolongan. Terkadang kita juga merasa terhimpit dengan masalah yang datang begitu berat. Entahkah itu dalam bentuk penyakit, entahkah itu dalam bentuk persoalan hidup, entahkah itu perasaan yang penuh kecemasan. Dalam momen seperti itu, kita dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan penuh kerendahan hati. Seperti pemazmur yang tidak segan mengungkapkan kelemahannya, kita pun harus berseru kepada Tuhan dalam ketidakberdayaan kita. Kita sadar bahwa kita tidak berdaya, tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Saat itu berserulah kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber penyembuhan dan pemulihan. Di saat-saat terendah kita, Tuhan selalu ada dan mendengarkan seruan kita. Tuhan tidak hanya peduli dalam kondisi fisik kita, tapi juga seluruh keberadaan kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah, renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati. Kita dapat menemukan kekuatan untuk bangkit kembali, meskipun jalan yang harus kita lalui terkadang penuh dengan tantangan. Apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, kejujuran dalam penderitaan. Jujurlah bahwa kita menderita, mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, mengalami kegagalan. Jujur kita mengakui di hadapan Tuhan. Pemazmur dengan terbuka mengungkapkan rasa sakit dan penderitaannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap kehidupan kita, setiap keadaan kita, kita tidak perlu menyembunyikan perasaan kita di hadapan Tuhan. Tidak perlu menyembunyikan kesulitan kita di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan semua terbuka. Tak perlu bersembunyi, tak perlu menyembunyikan. Tuhan tahu kondisi kita.
Dan ia ingin kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka, jujur, tanpa pretensi. Itu yang pertama, kejujuran dalam penderitaan. Apa yang hendak kita renungkan dari nasihat ini? Yang kedua, ketergantungan kepada Tuhan. Pemazmur tidak hanya mengungkapkan penderitaannya, tetapi dia memohon dengan rendah hati untuk belas kasihan dan penyembuhan dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pemazmur tergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan dan pemulihan dan kesembuhan. Dalam hidup kita perlu menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang mampu memberi penyembuhan. Hanya Tuhanlah yang mampu memberi pemulihan. Hanya Tuhanlah yang memberi kita kesembuhan. Baik fisik, emosional, dan spiritual. Itu yang kedua. Apa yang perlu kita renungkan di hari ini. Yang ketiga, pentingnya seruan kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Kasihanilah aku ya Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita seharusnya tidak ragu untuk memanggil Tuhan dalam setiap kesulitan kita. Tuhan sudah berkata, berserulah kepada aku saat engkau mengalami pergumulan, ketersesakan, sakit penyakit, kegagalan. Dalam kehidupan yang penuh tantangan, pergumulan, penderitaan, penyakit, seruan memanggil Tuhan adalah bentuk komunikasi atau hubungan yang dalam dengannya. Ketika kita merasa tidak berdaya, Tuhan adalah tempat yang paling tepat untuk mencari kekuatan dan penghiburan. Yang ketiga, apa yang hendak kita renungkan dalam hari ini? Yang keempat, penyembuhan yang tidak hanya fisik. Penyembuhan yang tidak hanya fisik. Meskipun ayat ini berbicara tentang tubuh yang gemetar, makna penyembuhan dari Tuhan itu tidak hanya terbatas pada fisik, tetapi juga mencakup pemulihan jiwa, pemulihan roh. Penderitaan fisik seringkali berhubungan dengan pergumulan batin yang mendalam. Dan Tuhan mengalami dan Tuhan memahami kedalaman pergumulan itu. Tuhan mampu menyembuhkan kita secara menyeluruh, fisik, emosional, spiritual. Tuhan sembuhkan kita. Jadi artinya penyembuhan itu tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga emosional, jiwa, spiritual, dan roh. Yang terakhir, apa yang hendak kita renungkan hari ini? Yang kelima, harapan di tengah penderitaan. Jadi ketika kita menderita, bergumul, ada sesuatu harapan di dalamnya. Di balik seruan pemazmur yang penuh kesakitan, ada harapan yang besar akan pemulihan Allah, akan penyembuhan Allah. Ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerah dalam kesulitan. Jangan menyerah di tengah kesulitan kita, tapi berharap dan mencari pertolongan Tuhan. Karena dialah sumber penyembuhan dan pengharapan kita. Jadi apa yang hendak kita renungkan dengan hari ini? Yang pertama, kejujuran dalam penderitaan. Yang kedua, ketergantungan kepada Tuhan. Yang ketiga, pentingnya seruan kepada Tuhan. Yang keempat, penyembuhan yang tidak hanya fisik. Dan yang kelima, yang terakhir, harapan di tengah penderitaan. Karena itu renungan ini hendak mengingatkan kita bahwa dalam setiap keadaan kita tidak sendirian. Entahkah itu pergumulan, sakit penyakit, penderitaan, ingat, kita tidak sendirian. Tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan selalu ada mendengar seruan kita dan memberikan penyembuhan yang sejati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami bahwa kami tidak sendiri dalam menghadapi penderitaan. Tapi Tuhan setia mendengar seruan kami sehingga kami beroleh pemulihan, kesembuhan, kekuatan yang daripada Tuhan.
Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus yang telah memberi kami kekuatan iman spiritual hari ini. Amin. Selamat berkah untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.